Padahal sudah dikasih 100 istri plus ya pesundal-pesundal, tapi gak pernah puas kali ya. Di Islam cuma 72 bidadari, sedangkan di tempat mereka udah 100 istri plus pesundal. Ya gimana? 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati, maksudnya mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuman tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menanggapin Ustadz Yusuf PIA, di mana dalam narasi-narasinya teman-teman sekalian sangat memojokkan iman Kristen, dan bahkan saya lihat dia menafsirkan ayat Alkitab semaunya dia. Dan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang ITE, ini sudah merupakan penistaan agama. Kenapa? Karena hal ini dia menafsirkan semaunya dia, gitu ya, membacakannya di muka umum atau di publik, di channelnya, di akun YouTube-nya tentang ayat kitab suci agama lain dan menafsirkannya sesuai dengan keinginan hatinya untuk menyerang iman Kristen. Teman-teman sekalian, dalam hal ini memang dia memberikan jawabannya atas apa yang disaksikan oleh Bang Jamal ya, Bang Jamal yang pernah bersaksi bahwasanya di surganya Islam itu nanti dijanjikan 72 bidadari. Dan teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya itu memang ajaran para ustadz, dan itu juga jelas ada. Nah, sementara tuduhan daripada Ustadz Yusuf PI ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para pendeta ataupun kerohaniawan, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, soal orang yang akan mengikuti Tuhan Yesus walaupun dia meninggalkan istrinya, nantinya akan mendapat istri 100 kali lipat. Nah, seperti apa teman-teman sekalian pembahasan Ustadz Yusuf mengenai dapat istri dalam Kristen itu 100 kali lipat? Mari kita akan dengarkan terlebih dahulu videonya berikut ini. Aku sebagai murtadin, yang mana dia bermaksud untuk menyerang keimanan agama Islam. Dia katakan di dalam surganya Islam itu ada 72 bidadari sehingga dia tidak mau masuk surganya Islam. Nah, kayak gitu. Rupanya orang ini tidak baca kitab barunya, yaitu kitab Bibelnya yang bisa upgrade dan revisi tersebut, sehingga dia melupakan kitabnya sendiri. Oke teman-teman sekalian, kita cut dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf ini. Dalam hal ini dia menyampaikan bahwasanya seorang murtadin, yaitu Bang Jamal teman-teman sekalian, yang pernah menyaksikan itu, dan juga di channelnya, di videonya itu dia tampilkan itu memang. Karena dikatakan dulu saya beriming-iming katanya ya, si Bang Jamal, dia katakan bahwasanya saya itu dulu dijanjikan dengan 72 bidadari. Nah teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Bang Jamal itu memang hal yang betul ya, karena mereka diajarkan demikian. Dan itu bukan cuma satu atau dua apa yang disampaikan oleh Ustadz, supaya Ustadz Yusuf sadar bahwa ini bukan dibuat-buat, tapi ini adalah ajaran Islam. Ya, kita lihat video berikut ini. Di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari, yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya.
Nah, gimana teman-teman sekalian? Apakah ini yang disampaikan oleh Bang Jamal yang sudah masuk ke agama Kristen? Tentu bukan. Tapi ini adalah perkataan para ustadz yang berjenggot pula, teman-teman sekalian ya. Jadi ini cukup dihargai orang-orang ini. Jelas bahwa di surganya itu ada ya seks, di mana nantinya kesibukan para lelaki di surga untuk memecahkan perawan-perawan istrinya. Ya, bahkan teman-teman sekalian, ya buat ibu-ibu ya diperingatkan oleh ustadz tadi, jika di dunia ini kamu tidak dipoligami, di surga pasti kamu akan dipoligami. Nah itu kan pilihan dengan ibu-ibu lagi, gitu ya. Setuju atau tidak setuju, tapi itu memang sudah jadi ajaran. Nah, teman-teman sekalian, juga Ustadz Yusuf sempat membahas bahwa kitab Kristen itu boleh direvisi, boleh di-upgrade gitu ya, semaunya orang Kristen. Ya, lagi-lagi saya meluruskan hal ini teman-teman sekalian, bahwa yang di-upgrade, yang direvisi adalah terjemahan. Sekali lagi, terjemahan. Karena tujuan terjemahan Alkitab adalah supaya bisa mudah dimengerti, supaya bisa diikuti oleh segala zaman, ya, dari abad pertama hingga sampai abad ke-21 ini misalnya, ya, atau sampai pada saat ini. Jadi itu gaya bahasa tentu saja berubah-ubah teman-teman sekalian. Seringkali saya sampaikan bahwa jika dulu itu menuliskan misalnya Soekarno, maka penulisan ejaannya adalah Soekarno. Nah sekarang itu tidak pakai. Untuk penulisan U, ya U aja, tidak pakai OE. Nah dalam hal ini teman-teman sekalian, inilah yang direvisi. Karena tujuan terjemahan. Apakah ya manuskrip dan juga bahasa Ibrani, bahasa Yunani sesuai dengan penulisan Alkitab itu berubah? Sama sekali tidak. Satu kata, satu titik, ya Alkitab katakan satu titik, satu iota pun itu tidak bisa dirubah. Tidak akan berubah dan itu tidak pernah dirubah. Yang dirubah adalah terjemahannya. Demikian juga di Al-Quran. Al-Quran kan ada berapa versi, Ustaz Yusuf? Ya, ada berapa versi? Terjemahannya juga pun ada beberapa, gitu ya. Jadi tentu saja yang direvisi adalah terjemahannya. Apakah bahasa Arab daripada penulisan Al-Quran Anda itu berubah? Tentu saja tidak. Maka jangan Anda menggunakan pola pikir Anda yang jahat itu untuk Alkitab. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menonton ya statementnya dan mengutip ayat Matius pasal 19 ayat 29 dan menafsirkannya sesuai dengan keinginan hatinya. Mari kita lihat videonya. Coba dah, saya ajak antum-antum semua untuk piknik ke surganya Kristen. Ya, meskipun bagi kita nggak bakal masuk surga gitu ya. Jadi jangan tersungging atau tersinggung gitu. Baik, saya mulai di dalam Matius 19 nomor 29. Di Matius ini versi Indonesianya itu dihilangkan kata istrinya. Karena apa? Yaitu kitab mereka bisa dihilangkan, bisa direvisi, bisa di-upgrade gitu. Sehingga ada penghilangan kata 100 istrinya. Di dalam versi King James, di dalam versi Inggrisnya gitu ya. Nah, dikatakan di situ, bagi siapa yang mengikuti Yesus, maka dia akan dibalas dengan 100 istri. Tuh, bagaimana? Bukan 72 lagi, tetapi langsung 100 gitu. Mungkin Murtadin ini gak pernah piknik gitu dengan membaca kitabnya, atau gak pernah puas gitu dengan surganya agama Islam sehingga dia pengen lebih dari 72 bidadari. Ada 100 istri. Oke, teman-teman sekalian, dari pernyataan terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa Ustadz Yusuf setuju ya, bahwa di surganya Islam itu ada 72 bidadari dan tentu ada seks ya. Kalau Ustadznya mengatakan tadi ya, yang satu bahwa kesibukan para lelaki di surga adalah memecah perawan-perawan istri-istrinya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah surganya. Tetapi ketika dia mengatakan menggunakan ayat Alkitab Matius 19 ayat 29 untuk mengatakan bahwa Kristen diberikan 100 kali lipat istri. Ya, ini akan kita bahas. Kata dia bahwa Alkitab itu diterjemahkan
bahasa Indonesia itu memang tidak ada kata istri ya, karena orang Kristen suka rubah-rubah, upgrade, dan juga bisa hilangkan, bisa tambahkan menurut dia ya. Padahal teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau tekankan di video ini, yang berubah adalah terjemahannya, yang direvisi, yang di-upgrade setiap abad itu adalah bahasa Indonesia. Mengapa teman-teman sekalian? Ya, terutama saya mau sampaikan, tujuan terjemahan adalah supaya orang yang membacakannya dari segala zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mudah memahami, mudah mengerti sesuai dengan bahasa yang digunakannya. Bahkan bukan hanya dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan juga dalam bahasa-bahasa suku. Ada bahasa Nias, ada bahasa Batak, ada bahasa Papua, kemudian ada bahasa Sulawesi di luar sana teman-teman sekalian ya, ada bahasa Manado di situ, dan kemudian beberapa lagi terjemahan adalah bahasa-bahasa daerah. Itu tujuan terjemahan supaya orang mudah mengerti. Tetapi sekali lagi saya katakan, tidak pernah berubah bahasa aslinya. Bahasa asli Alkitab itu Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak pernah dirubah. Satu titik, satu iota pun tidak pernah berubah. Tetapi terjemahannya itu memang di-upgrade, terus dirubah sesuai dengan gaya bahasa. Contoh, dulu menggunakan Soekarno. Contohnya kalau dikasih nama presiden ya, Soekarno. Tulisannya Soekarno. Sekarang tidak pakai begitu. Oe dihilangkan menjadi U sekarang. Su. Itu aja ya. Kemudian, kalau seandainya ada bahasa-bahasa lain lagi, misalnya gunda gulana, ya di dalam bahasa Alkitab itu tidak menggunakan itu lagi di terjemahan baru. Gunda gulana, ya cukup dipakai. Galau atau sedih hatinya gitu ya. Jadi banyak kata-kata yang saat ini, kata-kata dulu itu tidak dimengerti gitu. Nah, sehingga bahasa Alkitab ini disederhanakan sesuai dengan gaya bahasa di zamannya. Zaman sekarang ya diterjemahkan, makanya ada terjemahan baru. Nah, di terjemahan baru dalam Matius 19 ayat 29 memang tidak ada kata istri di situ ya. Tidak ada kata istri karena di situ bukan penekanannya. Ya, bukan di istrinya penekanannya, karena akan rancu kalau kita pakai cara Ustadz Yusuf menafsirkan ayat Alkitab sesuai dengan tafsiran-tafsiran Al-Qur'annya gitu ya. Contoh, Matius 19 ayat 29 kita baca di terjemahan baru. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jelas di sini teman-teman sekalian ya, tidak ada kata istri. Sekali lagi tidak ada kata istri. Karena di situ bukan penekanannya. Tapi kita coba lihat, kalau dia bilang dalam bahasa Indonesianya tidak ada. Dia menggunakan versi King James tadi, itu bahasa Inggrisnya ya. Di situ ada kata istri memang, ya. Betul, itu kata istri. Nah, kita lihat dulu terjemahan bahasa Indonesia lainnya. Misalnya, di firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat kita. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup kekal. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu ada kata istrinya. Nah, ini yang dipersoalkannya. Maka karena ada kata istri di situ, dia menyimpulkan bahwa Kristen akan dijanjikan, diberikan 100 kali lipat istri, barang siapa yang mengikut Tuhan Yesus Kristus dan akan beroleh hidup kekal. Nah, jelas ini sangat bertentangan teman-teman sekalian. Kalau kita paksakan dalam Matius 19 ayat 29 ini mengikuti pola pikir, pola pornonya, ya, otak mesum daripada si Yusuf PI ini, tentu rancu teman-teman sekalian. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-lakinya, maka dia akan mendapatkan saudara laki-laki 100 kali lipat. Kedua, saudara perempuannya, dia akan mendapatkan saudara perempuan 100 kali lipat. Kemudian ayahnya, ya, akan mendapat 100 kali lipat. Ibunya akan dapat 100 kali lipat. Istrinya akan dapat 100 kali lipat. Anak-anaknya dapat 100 kali lipat. Atau harta bendanya akan dapat 100 kali lipat. Bayangkan, pertanyaan saya, apakah juga anak-anak akan dapat istri 100 kali lipat? Apakah juga ibunya akan mendapat istri 100 kali lipat? Kalau memang itu hanya fokusnya kepada kata istri. Apakah bapak-bapak, ada ayahnya di sini akan dapat 100 kali lipat? Saudaranya laki-laki dapat 100 kali lipat?
tentu saja akan rancuh. Ini akan tidak nyambung ketika kita pakai pola pikir mesum daripada Yusuf PI, ya. Maka teman-teman sekalian, dalam hal ini, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan soal mendapatkan 100 kali lipat ketika kita ikut Tuhan Yesus Kristus? Ini perikopnya upah mengikut Yesus. Ini sebuah kata Petrus yang mengatakan bahwa Tuhan, apa yang akan kami peroleh? Segala-galanya kami udah tinggal dan kami mengikuti Engkau. Apa yang kami peroleh? Maka Tuhan Yesus katakan kepada dia di dalam ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam terjemahan baru itu dihilangkan kata istri karena penekanannya bukan di situ, tapi di terjemahan firman Allah yang hidup itu ada kata istri, ya. Jadi ayahnya dapat 100 kali lipat, ya. Jadi di terjemahan baru teman-teman sekalian tidak menggunakan kata ayah tapi menggunakan kata bapak, karena sekarang rata-rata orang akan memanggil bapak, ya, mama atau mami gitu ya, atau papi saat ini. Nah, maka itu artinya di dalam perjanjian atau di terjemahan baru menggunakan kata bapak, ya, dan ibunya. Kalau tadi adalah, coba kita lihat lagi teman-teman sekalian, di dalam terjemahan hidup yang kekal, firman Allah yang hidup yang kekal adalah ayahnya, ibunya, gitu ya, istrinya, anak-anaknya atau harta bendanya akan mendapat 100 kali lipat. Yes, ini yang saya mau tekankan. Ketika Anda mengikuti Tuhan Yesus Kristus, memang Anda memperoleh semuanya itu. Anda memperoleh saudara laki-laki akan banyak. Karena akan banyak orang yang bersama-sama dengan Anda nanti. Yang tadinya bukan saudara kandung, yang tadinya bukan saudara, yang tadinya tidak kenal, menjadi kenal. Demikian juga perempuan. Tadinya kita saudara perempuan, kita tinggalkan. Tapi begitu kita ikut Yesus, kita akan dapatkan banyak hal. Ya, banyak saudara perempuan, ya, ada anggota gereja, itu menjadi saudara kita semua. Di dalam Tuhan kita akan menjadi bersaudara. Kemudian ayahnya, yang tadi kehilangan ayahnya karena mengikuti Yesus Kristus, kita akan mendapatkannya. Banyak ayah kita, banyak yang akan kita bisa panggil ayah di luar sana, orang-orang Kristen di luar sana. Ini maknanya. Dan penekanan yang paling prioritas apa yang disampaikan dalam hal ini adalah kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus daripada saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, ladang kita, harta benda kita. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibanding semuanya itu. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa ketika kamu mengikut aku, kamu akan memperoleh semuanya 100 kali lipat. Jadi sekali lagi, ini bukan penekanan istri. Toh juga di dalam iman Kristen, ya, Yusuf PI, ya, Ustadz Yusuf PI tidak, ya, pernah mengajarkan bahwa di surga ada seks, ada pernikahan. Ya, jelas dong. Para pendeta tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau di Islam, justru para ustadz mengajarkan bahwa ada seks di surga, memecahkan perawan-perawan bidadari. Ya, jadi jangan Anda kemudian memakai standar Anda, standar agama Anda, standar tafsiran Al-Quran Anda, lalu Anda pakaikan itu kepada kitab suci Alkitab. Anda pasti salah. Karena dalam Kristen, ketika orang meninggal dunia, itu hidup seperti malaikat di sorga. Mari kita lihat ayatnya. Matius 22, ayat yang ke-30. Kita akan baca teman-teman. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Catat baik-baik, hidup seperti malaikat di sorga. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa malaikat tidak beranak cucu. Karena mereka tidak punya jenis kelamin, mereka tidak memiliki kedagingan seperti kita. Ya, karena seks itu, beranak cucu itu perintah Allah kepada manusia daging. Kepada manusia kita, kepada kita saat ini yang masih hidup. Ketika kita mati, dan pada saat kebangkitan orang-orang mati nanti untuk dibawa kepada pengadilan takhta Allah, apakah kita masuk surga atau tidak masuk surga. Ketika kita masuk surga, ingat, dikatakan di sini, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jelas bahwa surganya Kristen kalau Anda piknik, tetapi Anda tidak akan masuk. Kalau Anda katakan tadi kan orang Kristen belum tentu tidak akan masuk surga menurut Islam.
jelas sama kami juga, Anda tidak akan masuk surga. Ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan masuk surga. Ya, jadi jangan bangga dengan itu. Emang Anda ahli surga. Bahkan Nabi Anda saja, ya, mengatakan bahwa tidak ada jaminan untuk masuk dia surga gitu loh. Tidak ada ayatnya. Banyak ustaz yang mengatakan demikian. Bahwa dia akan masuk surga. Kalau di Tuhan Yesus Kristus jelas. Baik di Al-Quran dikatakan bahwa Yesus sudah naik ke surga. Sudah diangkat oleh Tuhan menurut kepercayaan kalian. Nah, di kepercayaan kami, Tuhan Yesus Kristus kembali kepada kekekalannya. Karena dia berasal daripada surga, dia kembali ke surga. Karena dia adalah Allah sejati. Gitu ya. Nah, maka di luar daripada Tuhan Yesus Kristus pasti binasa. Maka harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, Anda diberikan berlipat-lipat kali ganda semuanya. Anda kehilangan saudara laki-laki, diberikan 100 kali lipat oleh Tuhan, yaitu saudara-saudara Kristen, saudara-saudara satu iman. Saudara perempuan diberikan 100 kali lipat, itulah sesama kita semua. Ya, Anda menjadi anggota kerajaan surga. Anda bersaudara, Anda bersaudari semuanya. Ayah dan ibumu, anak-anakmu, istrimu, itu semua akan menjadi saudaramu dalam kerajaan surga. Semua akan bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf itu sangat keliru. Oleh karenanya, biarlah pemaparan saya saat ini, teman-teman semua yang Kristen tidak terkecoh dan juga tidak terbawa arus dengan apa yang disampaikan Ustadz Yusuf, karena tentu saja pembacaan Alkitab itu harus dipahami sesuai dengan kontekstual dan juga apa yang sedang terjadi di saat itu. Pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya wajib dibacakan. Jangan comot ayat, apalagi hanya mengambil kata istri. Oke? Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.